Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera dalam lindungan kasih Allah. Jalan-jalan pergi ke Benoa, lihat-lihat pemandangan yang begitu indahnya. Jangan lupa prokes 5M dan berdoa agar kita terhindar dari COVID berbahaya. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini gereja sedunia merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah Imam. Di tengah jemaat Tuhan membuka mulutnya dan memenuhinya dengan roh kebijaksanaan serta pengetahuan. Padanya dikenakan busana kemuliaan. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Hieronymus Sridanto Aribowo Nata Antaka, akrab disapa Romo Danto. Selamat datang Romo Danto, apa kabar? Halo Ibu Margareta, selamat jumpa lagi. Kabarnya sehat selalu. Terima kasih. Puji Tuhan Romo, senang bisa mendengar Romo dalam keadaan sehat, dan mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik. Halo sahabat Oase Rohani Katolik, salam jumpa lagi bersama dengan saya Romo Sridanto di dalam renungan-renungan pada tanggal 8 Agustus ini. Ya, terima kasih. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Ibu Bapak, para pendengar Oase Rohani Katolik yang saya cintai, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk memulai renungan kita dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Putramu Yesus mengajar para murid-Mu untuk tidak hanya selalu berbuat yang baik dan benar. Putramu Yesus senantiasa mengajar juga untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berkatilah kami semua hari ini ya Tuhan, khususnya para pendengar Oase Rohani Katolik, agar kami mampu melaksanakan ajaran-Mu ini. Bantulah kami semua agar bisa menjadi pembawa damai, pewarta kabar sukacita yang sungguh berasal dari-Mu kepada banyak orang dan sesama di sekitar kami. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 1 ayat 2-5 dan ayat 24 dilanjutkan bab 2 ayat 1. Pada tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang pada tanggal 5 bulan keempat, Tuhan bersabda kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku melihat angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat, dan di tengah-tengah itu juga ada sesuatu yang menyerupai 4 makhluk hidup dan tampaknya seperti manusia. Kalau mereka berjalan, kudengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala di atas kepala mereka. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka, ada sesuatu yang menyerupai tahta, yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atasnya ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia.
dari bagian mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya, dan dari bagian yang menyerupai pinggang itu sampai ke bawah, aku melihat api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingnya itu. Demikianlah penglihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala melihatnya, aku sujud menyembah. Lalu kudengar suara Dia yang bersabda. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah. Aku hendak berbicara dengan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh kemuliaannya. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Danto. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid pun sangat sedih. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya kah? Atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarlah kepada mereka
bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Danto. Romo, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan hari ini, Romo? Ya, bacaan hari ini dari Nubuat Yehezkiel ya. Kita berjumpa bagaimana Yehezkiel itu berhadapan ya dengan orang-orang Israel perjanjian lama. Dalam perjumpaannya itu dia melihat bagaimana gambaran kemuliaan Tuhan yang dilihat Yehezkiel begitu dahsyat. Dan gambaran ini amat mulia hingga Yehezkiel pun sujud menyembah. Dan Tuhan meminta Yehezkiel untuk bangun dan berdiri karena ia ingin berbicara dengannya. Dan kita tahu bahwa Yehezkiel itu selanjutnya juga menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah, ya. Dan apa yang Yehezkiel ceritakan adalah sharing pengalaman imannya. Begitu Allah sungguh maha agung. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka ada sesuatu menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Di atasnya ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia, menyerupai pinggang sampai ke atas. Aku melihat seperti suasana yang mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Singkat kata, Allah itu dilihat begitu agung oleh Yehezkiel. Lalu kudengar suara Dia yang bersabda, sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah, aku hendak berbicara dengan dikau." Di sini terlihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu senantiasa agung, senantiasa membuat kita terkagum-kagum, dan juga apa yang dialami oleh Yehezkiel. Apalagi Tuhan ingin berbicara dengan Yehezkiel. Ya, itu yang bisa diambil dari bacaan pertama. Dari bacaan kedua, dari bacaan Injil, kita berjumpa dengan Yesus. Yesus yang ditanyai terkait dengan pajak. Ya. Kenapa ditanyai? Karena kelihatannya orang-orang Yahudi itu mempertanyakan Yesus. Ya. Dan Yesus pun juga akhirnya bercerita kepada para murid, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Maka para murid menjadi sedih. Dan kalau kita lihat selanjutnya, ketika Yesus di Kapernaum, pemungut pajak itu datang secara khusus kepada Petrus dan bertanya, "Apa gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Tentu saja pajak yang dimaksud di sini adalah pajak sebagai warga negara ya. Yesus dianggap orang Yahudi. Orang Yahudi apakah membayar pajak? Jawab Petrus kepada pemungut itu, Yesus membayar pajak dia. Tetapi Yesus mendahului dengan bertanya, bagaimana pendapatmu Simon? Petrus ya. Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Nah, harusnya aku bebas, aku ini kan orang Yahudi, warga negara Yahudi. Harusnya tidak bayar pajak, meskipun aku membayar pajak. Jadi Yesus dan Petrus rupanya diminta membayar pajak 2 dirham oleh pemungut pajak bait Allah.
Karena Yesus dan Petrus tidak ingin menjadi batu sandungan, maka Yesus dan Petrus melakukan kewajibannya agar semua orang merasa adil. Akhirnya ya dia bayar pajak. Dia meminta Petrus untuk memancing, dan ikan pertama yang dikail dibuka mulutnya, maka engkau menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambil itu dan bayarlah kepada mereka. 4 dirham, 2 dirham untukku dan 2 dirham untukmu. Jadi Yesus bayar pajak, meskipun harusnya orang asing yang bayar pajak, ya. Itu pesan-pesan dan ajaran yang disampaikan melalui 2 bacaan, dan kita ingat 2 bacaan ini juga dalam kerangka tadi peringatan wajib Santo Dominikus yang adalah pendiri Ordo Pengkhotbah, atau yang kita sering sebut juga dengan Ordo Dominikan, ya. Kalau di Indonesia ini ada di beberapa keuskupan seperti di Surabaya atau di Keuskupan Agung Pontianak, ya. Para susternya ada beberapa yang di Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang, tersebar banyak, ya. Begitu saya kembalikan kepada Ibu Margareta. Ya, terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasinya tentang bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini. Romo berkaitan dengan nubuat Yehezkiel, di mana Imam Yehezkiel melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa hadir dalam ciptaannya, ya, suara sayap seperti suara air terjun yang menderu dan seperti itu, Romo. Lalu bagaimana manusia sekarang di zaman sekarang ini, Romo, dapat menanggapi Allah yang Maha Kuasa yang hadir dalam pekerjaan atau hadir dalam rejeki ataupun hadir dalam segala suka dan duka. Mungkin kalau dalam keadaan suka kita bisa melihat, oh, Allah hadir nih dalam diri kita. Tetapi terkadang dalam keadaan duka, kadang-kadang kita suka mengeluh, suka merasa, aduh, Allah kok jauh dari kita gitu. Nah, bagaimana saran ataupun kiat-kiat dari Romo Danto untuk kondisi manusia zaman sekarang ini, mungkin yang sedang sakit ataupun juga dilihat dari kondisi pandemi yang masih juga melanda masyarakat pada umumnya, di mana mungkin ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin itu Romo, kiat-kiat apa yang bisa Romo sampaikan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Jadi pertanyaannya bagaimana mengalami Allah dalam dunia sekarang ini, gitu ya? Ya, Romo. Oke, baik ya. Sebetulnya bagaimana sih Allah kita alami kehadirannya? Orang Katolik seringkali, Allah kita alami di dalam perayaan Ekaristi, betul? Ya betul, tidak salah ya. Allah kita alami dalam doa-doa, betul? Ya tidak salah ya. Allah kita alami ketika kita di bulan Mei berdoa rosario, ketika kita ada dalam perayaan misa lingkungan, ketika kita berada dalam perayaan Ekaristi hari Minggu di gereja paroki. Tidak ada yang salah, ya. Tetapi juga ada yang keliru pemahaman ini ketika kita hanya menemukan Allah di sebuah tempat yang namanya gereja, yang namanya tempat kudus. Ya memang Allah hadir di situ. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama kita lihat bahwa Allah hadir dimanapun. Ya, tadi perjumpaan dengan Yehezkiel jelas sekali. Allah bertemu dalam hembusan angin, Allah bertemu dalam api yang menyala, dalam awan dan sebagainya. Bahkan dalam perjanjian lama, Allah menuntun bangsa Israel melalui tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari, menuntun Israel menyeberangi Laut Tengah, Laut Merah. Dan itu Allah hadir. Allah bukannya hanya hadir, tapi menunjukkan dan menyelamatkan umatnya, bangsa pilihannya, bangsa Israel saat itu, melalui tanda-tanda alam. Kalau demikian, bagaimana kita harus mengalami suatu kehadiran Allah? Allah dialami dalam semua tempat
dalam semua waktu, dalam semua sejarah. Karena Allah kita menyejarah. Allah dijumpai lintas waktu, lintas tempat, lintas kondisi. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, caranya bukan pada bagaimana Allah mewahyukan diri kepada kita, tapi bagaimana kita menanggapi wahyu Allah itu. Ya, seperti ada gunung yang indah. Ada orang yang terpesona, wah gunungnya indah. Kemudian sampai kepada inilah ciptaan Tuhan. Allah mewahyukan diri melalui gunungnya yang indah, ciptaannya yang sangat agung. Tapi ada juga yang orang melihat gunung, gunung biasa aja. Udah hampir tiap tahun saya naik mendaki gunung, lihat gunung ya gitu-gitu aja. Nah, ada orang tidak melihat bahwa itu sebagai suatu perasaan iman, suatu pengalaman iman, suatu iman yang berbicara di dalam diri saya. Maka bukan tergantung dari Allahnya, tapi tergantung dari kita menyikapi kehadiran Allah. Setiap pengalaman dan perjumpaan akan Allah mengandaikan kita merespon itu. Kalau kita tidak merespon, apapun inisiatif dari Allah tidak akan pernah kita lihat dan kita rasakan sebagai pengalaman akan Allah. Demikian juga dengan Yeskiel. Yeskiel mengalami itu. Dan dalam bacaan pertama, jelas dikatakan, aku ingin bicara dengan engkau. Allah mau bicara dengan Yeskiel. Tapi yang dilihat Yeskiel api, yang dilihat Yeskiel pelangi, yang dilihat Yeskiel hembusan angin. Mana Allahnya? Nggak kelihatan. Tapi Yeskiel seorang yang beriman. Dia mampu merefleksikan itu. Ini pasti Allah mau berbicara. Maka itu dituliskan dalam sebuah pengalaman iman, pengalaman akan Allah. Jadi pertanyaannya mungkin diperbaiki. Allah senantiasa berinisiatif menyampaikan dan mengungkapkan dirinya kepada manusia. Allah senantiasa mengasihi manusia. Pertanyaannya adalah kepada diri kita. Bagaimana sikap kita menanggapi perwahyuan Allah yang mewahyukan dirinya melalui alam semesta, yang mewahyukan dirinya melalui alam ciptaannya, bahkan yang mewahyukan dirinya melalui Putra Tunggal satu-satunya yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Allah sudah begitu sangat mengasihi kita. Pertanyaannya, bagaimana sikapku? Kalau tadi dikatakan ada aneka sikap ketika orang melihat pemandangan indah gunung dengan sawah-sawahnya, maka kita pun juga bisa bertanya, apakah engkau merasakan kehadiran Allah? Dan jangan salah, Allah bukan hanya dirasakan ketika kita mengalami sukacita, ketika kita mengalami kegembiraan, tetapi Allah juga kita temukan bahkan ketika kita harusnya sedang merasa kecewa, merasa sedih. Kitab Perjanjian Lama pernah mencoba menggali pengalaman Ayub. Apakah pengalaman penderitaan itu adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah? Apakah kusta yang dialami oleh seorang Ayub itu suatu rahmat atau suatu kutuk? Ada orang yang melihat penyakit sebagai suatu kutuk. Aduh Romo, saya sudah dapat cancer stadium 4. Saya divonis umur saya tinggal 1 bulan. Saya melihat penyakit sebagai kutuk. Tapi mungkin ada orang yang melihat ini sebagai rahmat. Ya Romo, semoga dengan 1 bulan usia saya punya kemampuan untuk mengumpulkan keluarga, anak-anak, menantu. Saya punya kesempatan untuk bertobat. Saya bisa berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan siap. Penyakit menjadi suatu rahmat bagiku. Sama seperti kita ketika menghadapi pandemi. Awal-awal pandemi begitu banyak orang yang menyumpah serapahi situasi dan kondisi itu. Gara-gara COVID saudaraku mati. Gara-gara COVID aku kehilangan pekerjaan. Gara-gara COVID aku kehilangan segala-galanya. Tapi seumur dengan berjalannya waktu, banyak orang yang merasakan ada sesuatu yang dilihat positif dengan COVID. Dengan COVID, saya bisa melihat kerendahan hati bahwa manusia
sangat kecil di hadapan Allah. Dengan COVID, hidup dan matiku sekarang sangat mengandalkan Allah. Banyak orang yang sehat tapi mati. Banyak orang yang sakit tapi mereka bertahan dalam hidup. Dalam COVID, sekarang saya bisa mengenal anggota keluargaku karena aku bekerja dari rumah. Ternyata istriku senang memasak. Ternyata anak-anakku sangat pandai bermain musik. Ternyata aku berkumpul bersama keluarga sesuatu yang menyenangkan. Kemewahan yang tidak pernah aku jumpai ketika aku sibuk bekerja di masa sebelum COVID. Artinya, COVID suatu fakta yang tidak bisa diingkari. Tetapi sikap kita menghadapi COVID bisa aneka ragam. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan hadir dimanapun. Kenyataan kehadirannya bisa ditanggapi berbeda oleh aneka banyak orang. Seorang yang beriman akan mensyukuri kehadiran Tuhan dan mampu melihat Tuhan yang mengungkapkan dirinya dalam seluruh dunia dan ciptaannya. Setiap orang yang tidak mengenal Allah melihat peristiwa dan hidup hariannya sebagai peristiwa biasa-biasa saja dan tidak menakjubkan, karena seperti itulah hidup seharusnya. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa mendapatkan sesuatu, bahwa dimanapun Anda berada, Tuhan menanti kita. Dimanapun Anda berada, Tuhan mencari kita. Demikian Ibu Margaret. Ya, terima kasih Romo Danto, sungguh luar biasa inspirasi yang Romo sampaikan, di mana kita tidak hanya peka dari sisi indera yang kita miliki, tetapi juga bagaimana iman kita menanggapi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita di sesi yang pertama ini. Kita akan jeda sejenak dan kita lanjutkan pada permenuhan kita pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Danto dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkac2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan sesi permenuhan kita. Romo Danto, dari sesi yang pertama tadi, kemudian juga kita masuk ke bacaan Injil. Sebenarnya pada pesan bacaan Injil hari ini, siapakah Yesus, Romo, menurut bacaan Injil hari ini, Romo? Baik, terima kasih ya. Yesus pada Injil hari ini digambarkan sebagai seorang sosok yang ditanya oleh pemungut cukai ya. Tapi nanyanya nggak langsung lewat Petrus. Itu Yesus bayar pajak nggak sih? 2 dirham gitu ya. Dan sebelum ditanya, Yesus tanya dulu sama Simon Petrus. Memang yang bayar pajak siapa? Rakyat atau orang asing? Ya orang asing lah. Ya berarti bebas kan rakyatnya. Tapi nggak apa-apa. Kamu mancing ikan aja dulu. Ikan yang pertama kamu buka mulutnya, nanti keluar uang 4 dirham. Bayar pajak pakai itu. 2 dirham pajak kamu, 2 dirham pajak saya. Selesai. Kita tidak menjadi problem bagi pemungut cukai. Jadi kalau ditanya siapa itu Yesus, Yesus itu orang pewarta. Pewarta dalam tindakan yang nyata. Karena antara kata-kata dan tindakannya itu berjalan selaras. Maka saya boleh katakan Yesus juga seorang pewarta yang efektif. Orang kan kalau menggambarkan pewarta itu kan seperti pewarta-pewarta awam yang fasilitator kitab suci di lingkungan gitu ya. Seperti para imam, seperti saya sendiri ya. Wah, kata-katanya hebat, kata-katanya memberi renungan manis-manis. Tapi di belakang itu tindakannya tidak sesuai dengan mulutnya, kadang-kadang seperti itu. Ini Romo Danto nih ngomongnya manis-manis nih, ternyata sampai di pastoran pahit-pahit semua. Berarti kan dia nggak selaras gitu ya. Harusnya manis ya manis juga, pahit ya pahit juga, kan begitu ya. Nah, Yesus tidak.
Yesus antara kata-kata dan tindakan itu berjalan berdampingan dan selaras. Sehingga ketika dia diminta untuk bayar pajak 2 dirham, dia bayar kok. Mengapa? Karena dia tidak ingin menjadi batu sandungan. Anda bisa pikirkan kalau menjadi pewarta, mulutnya manis tetapi tindakannya di luar. Dia berantem sama pasangan hidupnya. Dia tidak akur dengan anak-anaknya. Rumah tangganya berantakan dan dia bercerai. Lalu orang bertanya, lu ngomong baik-baik, tapi lihat tuh rumah tangga lu. Lu bisa dipercaya apa enggak? Jangan-jangan lu orang munafik. Nah, lalu pewartaan menjadi tidak efektif. Karena orang tidak trust, put in trust, tidak percaya kepada orang yang ngomong seperti ini. Gombal lu ngomong yang baik-baik, tapi lihat nih model kayak begini. Nah, saya rasa Yesus menjadi model seorang pewarta yang baik. Kenapa? Pewarta yang baik, tindakan maupun kata-katanya sangat selaras. Yesus bisa saja mengatakan, saya mau menolak bayar pajak 2 dirham. Kan itu yang harusnya bayar pajak kan orang asing, bukan warga negara. Saya warga negara Yahudi. Saya orang Yahudi. Nah, seperti itu. Tapi Yesus tidak ingin menjadi di situ dikatakan batu sandungan. Lihat, dia bisa ngajar, dia bisa ini, dia bisa itu, tapi dia nggak mau bayar pajak. Nah, Yesus tidak ingin. Maka dia katakan kepada Petrus, kamu mancing, ikan pertama buka mulutnya, kamu dapat 4 dinar. 2 dinar untuk kamu, 2 dinar untuk saya, bayar pajaknya. Begitu Ibu Margaret. Ya, terima kasih Romo yang sudah menggambarkan siapakah Yesus yang sesungguhnya, bahwa Yesus itu adalah pewarta yang baik, tidak hanya dengan ucapannya tetapi juga teladan hidupnya. Romo berkaitan dengan hari ini adalah peringatan wajib Santo Dominikus. Mungkin Romo mau men-sharingkan siapakah Santo Dominikus sehingga Santo Dominikus itu diperingati oleh gereja sedunia, Romo. Ya, siapakah Santo Dominikus itu? Ini yang penting ya, karena kan Dominikus itu yang kita peringati hari ini adalah seorang imam pertama. Dia imam, tetapi dia juga imam pendiri Ordo Pengkhotbah. Ya, maka sering disebut juga dengan Ordo OP, atau kerap disebut juga sebagai Ordo Dominikan. Atau dalam bahasa Inggris itu Order of Preachers, disingkat OP, yang disebut Ordo Dominikan. Dominikus hidup pada abad ke-12. Dia lahir tahun 1170 dan dia wafat tahun 1221. Santo Dominikus dikenal sebagai pelindung dari para ibu yang berharap, yang punya pengharapan, ya. Dan kalau kita lihat misalnya dari beberapa kisah-kisah dan hidupnya, Dominikus itu orang Spanyol, ya. Dia lahir di Calaruega, Spanyol, dalam keluarga Katolik yang sangat genuine, sangat sejati. Ayahnya itu seorang bangsawan yang saleh dan taat, namanya Don Felix de Guzman. Ibunya itu juga orang kudus, seorang beata loh, namanya Beata Yohana dari Azam. Ya, dia punya 2 orang kakak, namanya Manes dan Antonio. Ya, dan yang hebat dari Dominikus itu masa kecil dan mudanya itu ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pendidikan awalnya ditangani langsung oleh pamannya yang adalah seorang imam. Lalu Dominikus muda kemudian lanjut studinya ke seminari di Valencia, Spanyol, ya. Dan pada umur 24 tahun dia masuk biara di Osma. Dan tidak lama kemudian ditabiskan menjadi imam. Karya apostoliknya itu mulai berjalan ketika ada aliran bid'ah atau aliran sesat saat itu. Namanya Albigensianisme. Ya, mereka meluncurkan begitu banyak serangan terhadap kebenaran iman gereja. Dan waktu itu Dominikus, ya, sedang dalam perjalanan ke Denmark untuk melaksanakan misi diplomatik. Singkat kata, Dominikus ini seorang yang saleh. Dia seorang yang pewarta. Dia menghadapi begitu banyak keputusasaan para utusan paus. Namun Dominikus menasihati mereka
untuk terus mewartakan Injil Kristus meskipun begitu banyak kendalanya. Ya, orang-orang hebat ini dinasihati Dominikus agar meniru teladan para rasul dalam pewartaan Injil. Berani memasuki pelosok-pelosok, berjalan kaki tanpa membawa uang dan makanan. Bergaul rapat dengan rakyat yang sesat kadang-kadang. Dan Dominikus itu pewartaannya menghasilkan buah-buah yang sangat melimpah. Lalu Dominikus mendirikan ordo ya yang disebut Ordo Dominikan. Ini sebetulnya ordo didirikan untuk membendung pengaruh bid'ah sesat saat itu. Dominikus seorang pengkhotbah ulung. Artinya dia pewarta yang tidak pernah habis semangatnya. Dia senantiasa mewartakan kabar gembira tentang Tuhan Yesus. Dan Dominikus akhirnya tutup usia di Bologna, di Italia, ya, tanggal 6 Agustus 1221 karena menderita sakit keras. Ya. Sebelum meninggal, ia berpesan, tetaplah teguh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Ya. Dominikus dinyatakan santo pada tahun 1234 oleh Paus Gregorius ke-9. Ya. Nah, itu sejarah singkat Santo Dominikus, teladan hidupnya, bahwa dia adalah seorang pewarta yang ulung, bahkan dia juga memberikan sumbangsih dengan memberikan aneka masukan, nasihat, pewartaannya kepada para pejabat gereja yang saat itu juga sedang mengalami keputusasaan. Luar biasa. Saya kembalikan pada Ibu Margaret. Ya, terima kasih Romo Danto, di mana Santo Dominikus ini walaupun dalam kondisi sakit pun pasti mensyukuri dan memuji Tuhan yang menciptakan. Dan kalau disampaikan tadi bahwa Santo Dominikus juga berasal dari keluarga kudus, di mana ibunya adalah Beata ya, Romo ya. Betul. Dan di sini kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini untuk menjadi pewarta yang baik, yang dalam teladan hidupnya tidak hanya mulutnya saja, tetapi juga dijalani dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari, di mana bisa menjadi pewarta yang baik dalam tingkah laku dan perbuatan. Nah, Romo, berkaitan dengan hal tersebut, ya tadi Romo juga sudah men-sharingkan bahwa kita tidak boleh menjadi seorang yang munafik. Nah, bagaimana sikap kita, Romo? Terkadang mungkin tanpa disadari kita menjadi manusia yang munafik. Nah, berkaitan dengan tadi bahwa dalam suatu pernyataan iman ataupun dalam suatu permenungan pribadi, diharapkan kita semua dapat melihat apa yang Tuhan berikan itu sebagai sesuatu ungkapan syukur, dan juga melihat dari tidak hanya kacamata jasmani, tetapi juga kacamata rohani. Nah, mungkin Romo bisa memberikan sesuatu pengalaman iman yang berharga buat Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baik, terima kasih Ibu Margaret ya. Gimana menghindari orang menjadi orang munafik ya. Orang itu disebut munafik itu karena apa sih? Kalau Yesus sebutnya hypocrites ya, dan itu Yesus seringkali kritik. Kritik untuk siapa? Untuk ahli Taurat, untuk imam-imam kepala, dan untuk orang-orang Lewi ya. Kenapa? Mereka berdoa di pasar-pasar bukan untuk melihat konten doanya, tetapi supaya dilihat orang, gitu kan? Padahal Yesus mengajar berdoa, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintumu, kunci, dan berdoalah hanya kepada Bapamu di surga. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka pertanyaannya adalah sebetulnya, apa maksud pewartaan Yesus tentang hipokris? Hipokris itu terjadi karena hidup yang tidak seimbang. Ya, antara hidup berungkapan imannya dan perwujudan imannya tidak berjalan secara seimbang. Ada orang yang ungkapan iman itu berarti doa-doanya, ya, ekaristinya, misanya, devosinya, doa pribadinya.
itu begitu dahsyat ya, hampir seperti seorang santo, tetapi perwujudan imannya yang nampak dalam tindakan itu tidak menunjukkan itu. Berarti ada something wrong dengan penghayatan imannya. Harusnya ya, seorang semakin menghayati imannya dengan baik, hidupnya semakin menyerupai Kristus. Bukan semakin jauh dari Tuhan Yesus. Semakin Yesus tidak sombong, kasih, penuh pengampunan, pertobatan, rasa damai. Itu yang harusnya dilakukan. Tetapi kalau orang datang ke gereja, di gereja seperti orang saleh, tapi keluar gereja sampai di rumah, dia marah-marah lagi sama pasangan hidupnya. Semua yang ketemu dia dikenai, semua marah. Dan akhirnya orang melihat, kamu ini seperti orang munafik ya. Di gereja kamu saleh, di rumah kamu berantem terus, nggak ada yang cocok sama kamu, misalnya. Nah, ini ada yang keliru dengan penghayatan iman. Saya rasa kiat-kiatnya adalah ya udah, lebih baik kalau Yesus katakan, tinggalkan persembahan kurbanmu, kamu berdamai dengan salah seorang dari saudaramu, setelah kamu berdamai, kamu kembali untuk melanjutkan persembahan itu, kan begitu. Jadi sebetulnya sudah sangat jelas Yesus mengatakan, antara tindakan dan kata-kata kita harus selaras. Kalau misalnya di lain pihak, kalau misalnya tadi kan dikatakan ungkapan imannya berlebih-lebihan daripada perwujudan imannya, orang bisa menjadi munafik gitu ya, hypocrites. Tapi di lain pihak ada juga yang tindakannya sangat baik gitu ya, tapi dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah doa, nggak pernah sebut Tuhan, nggak pernah apapun. Karena memang dia tidak percaya akan Allah. Tapi dia orang baik, ya nggak apa-apa juga. Nah, orang yang seperti ini bisa menjadi seorang yang ateis praktis. Artinya, tindakan baiknya itu bukan berasal dari ungkapan iman, tetapi ya tindakan kemanusiaan saja. Ya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus, tidak ada hubungannya dengan ungkapan iman. Nah, ini banyak terjadi di kalangan saudara-saudara kita di Eropa, ya. Nah, gereja no, ya. Religious yes gitu ya. Tapi Tuhan Allah juga saya tidak tahu ya. Penting saya berbuat baik saja. Ya, itu juga bisa lari ke ekstrem yang lain yang saya sebut tadi ateis praktis, yaitu sangat ateis praktis itu memang dia menentang kehadiran Allah tapi hidupnya sangat baik. Sehingga hidup yang baik itu tidak didasari pada ungkapan iman akan Yesus yang baik atau menghargai kasih Allah, tetapi karena ya berdasarkan kekuatan sendiri bahwa saya manusia, saya mau melakukan tindakan kemanusiaan. Itu dua ekstrem. Yang satu munafik, yang satu jadi ateis praktis. Ya, kalau mau hidup yang baik, ya penghayatan imannya kita benerin dulu nih. Salah satunya dengan hidup yang seimbang. Baiklah Romo, terima kasih. Di sini sudah semakin kami pahami, Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, semakin mendapatkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Danto. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita akhiri permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pelindung umat manusia, kami bersyukur atas renungan pada pagi hari ini, khususnya pada peringatan Santo Dominikus tanggal 8 Agustus ini. Santo Dominikus adalah pengkhotbah yang ulung. Ia berani bicara soal kebenaran untuk menegakkan keadilan karena Yesus yang diikutinya sungguh adil dan benar. Tuhan, gerakkanlah hati kami agar kami boleh meneladani Kristus seperti Santo Dominikus, sehingga hidup kami tidak senantiasa dipenuhi dengan kemunafikan dan hipokritis, tetapi dipenuhi dengan hati yang terbuka untuk melayani Engkau, untuk mengalami kehadiran-Mu dengan hati tulus, dengan hati yang penuh setia. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Anda sekalian dalam seluruh pekerjaan dan kegiatan pada sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Hieronymus Tridanto Aribowo Nata Antaka dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini kita boleh menjadi pewarta yang baik dan kita bisa bagikan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Pagi-pagi berbelanja ke Jakarta, membeli baju dan sepatu tertutup. Santo Dominikus Sang Pewarta, mari mewartakan kasih Allah yang hidup. Salam damai, Tuhan memberkati.